Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin. Sebelum khotib naik mimbar, akan saya bacakan informasi saldo kas Masjid Baitul Karim per tanggal 2 Mei 2025. Adapun untuk saldo kas per tanggal 23 April 2025 sebesar Rp1.014.367. Adapun untuk pemasukan tanggal 25 April dan 30 April sebesar Rp232.000. Untuk pengeluaran tanggal 25 April sebesar Rp100.000. Jadi untuk rekap jumlah saldo Rp1.246.367 ditambah Rp100.000 jadi dikurangi jadi Rp1.146.367. Untuk petugas khotib dan imam pada Jumat kali ini Ustadz Sidki Abu Usama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, segala karunia yang Allah berikan, segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salah satunya adalah kita yang menerima karunia nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa melafazkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian khatib juga tidak lupa untuk berwasiat untuk kepada para jamaah sekalian dan juga wasiat kepada diri pribadi khatib, yaitu marilah kita pergunakan sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah memberikan waktu tersebut. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi cinta kita terhadap selainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, satu ketika seorang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, satu ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam majelisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Satu ketika seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran jelas nampak di kedua telupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah baginya. Dan barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya untuk negeri akhirah, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, mempermudah segala urusannya. Allah akan menjadikan ghina, kekayaan nyata di dalam hatinya. Dan dunia, Allah janjikan dunia akan datang mendatanginya dalam keadaan yang hina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah jelas di dalam hadis ini sangat mencela sikap tamak terhadap dunia. Bahkan Allah menjelaskan rendahnya kedudukan dunia di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Mali walid dunya." Apalah arti dunia bagiku? Ma ana walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqib dhalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan dunia bagiku adalah seperti pengendara yang tidur di siang hari di bawah rindangnya pohon, lalu dia beranjak pergi dan meninggalkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari hadis ini, apabila seorang hamba yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan mengesampingkan urusan akhiratnya, maka Allah akan menjadikan urusan dunianya tercerai-berai. Allah akan jadikan urusan dunianya selalu berantakan, selalu sulit, serta menjadikan hidupnya selalu diliputi kegundahan, kegalauan. Allah menjadikan kefakiran nyata di depan matanya. Di dalam hatinya akan selalu merasakan kefakiran. Berapapun harta yang ia miliki, dia selalu merasa kurang, selalu merasa fakir. Inilah makna yang dikatakan Allah nampakkan kefakiran di depan matanya. Dia tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang Allah tetapkan kepadanya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan manusia, yaitu rezekinya di dunia, yang didapatkannya hanya seukuran ketentuan yang telah ditetapkan baginya, tidak akan lebih. Meskipun seseorang itu telah bekerja keras, meskipun seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk membanting tulangnya dari pagi hingga petang dengan mengorbankan kewajiban-kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, dengan mengobarkan hak-hak keluarganya, hak-hak anak dan istrinya, orang tuanya dan yang lainnya. Maka Imam Ibnul Qayyim satu ketika berkata, kata beliau dalam kutipan di dalam sebuah kitabnya, pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah al-hazan, yaitu kesedihan, kegelisahan, kegundahan yang terus menerus. Yang kedua al-kasal, yaitu keletihan, kecapean yang selalu berkelanjutan, berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah kerugian, kerugian yang tidak pernah henti-henti dia rasakan, baik itu rugi dari urusan akhirat dan juga rugi dari urusan dunianya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa menjadikan akhirat, menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan utamanya, akan bervisi kepada hari akhir, akan menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih, karena dia sadar tujuan hidupnya di dunia adalah menuju negeri akhirat yang abadi. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, serta janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seorang mukmin selalu berusaha untuk mengerahkan segala daya dan upayanya untuk memperoleh rezeki yang halal, memakmurkan bumi Allah sesuai dengan aturan-aturan yang diridhai Allah Azza wa Jalla, serta menikmati dunia ini tanpa menimbulkan mafsadat, tanpa menimbulkan kemudaratan bagi agamanya dan akhiratnya. Inilah makna yang terkandung dalam tafsir firman Allah, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Seorang muslim akan menjadikan dunianya sebagai tempat mencari bekal untuk negeri akhirat yang kekal. Dia jadikan dunianya sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amalan-amalan salih dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin pasti dia akan bertemu yang namanya kematian, dan pasti dia akan menjadi penghuni kubur, dan dia yakin pasti kembali kepada negeri akhirat. Karena itu dia selalu berusaha untuk menjadi penghuni surga, karena dia memiliki orientasi akhirat, memiliki visi ke depannya yang lebih tinggi, yaitu menggapai ridha Allah, yang mana dengan ridha Allah akan menjadikan dia sebagai penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim akan menjadikan akhirat sebagai akhir daripada tujuan hidupnya. Karena itu seorang muslim akan menjadikan negeri akhirat sebagai tujuan hidupnya. Karena itu selama dia hidup di dunia ini, dia maksimalkan untuk mengumpulkan perbekalan, untuk mengumpulkan amalan-amalan soleh yang akan dibawa ke akhirat nanti, untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaiknya, yaitu takwa, yaitu amalan-amalan soleh dan segala apa yang Allah ridhoi kepadanya, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Maka apabila seorang muslim beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak pernah dia duga, dan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar, makhraja, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, salah seorang sahabat, beliau adalah Ibnu Abbas, ketika menjelaskan makna dalam firman Allah yang tadi, yaitu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib yaj'al lahu makhraja, yaitu dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maksudnya Allah akan menyelamatkan dia dari setiap kesulitan di dunia dan juga kesulitan dirinya untuk berbekal menuju akhirat. Seorang ulama salaf, ulama generasi terdahulu, yaitu Imam Umar As-Sadafi, beliau berkata, siapa saja yang bertakwa kepada Allah lalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi maksiat, maka Allah akan mengeluarkannya dari yang haram menuju yang halal. Allah akan mengeluarkannya dari kesempitan menuju kelapangan, dari neraka menuju surganya Allah, dan Allah iringi dengan diberi rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka dan tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memiliki visi akhirat di dalam hidup kita,
senantiasa memudahkan urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Semoga Allah ringankan setiap amalan kita, setiap langkah kaki kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ketakwaan kepada diri kita dan juga memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, dan juga Allah memberikan kepada kita rizki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله على خلفاء الراشدين المهديين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصر جيوش المسلمين وأشاكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا المظلومين تحت وطعة الظالمين وفتنة الفاسقين وحقد الحاقدين وبغض الحاسدين وخيانة المنافقين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين اللهم ارزقنا حبك وحب ما ينفعنا حبك عندك اللهم ما رزقتنا مما أحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم ما زويت عني مما تحب فاجعله فارغا لنا فيما تحب اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقك وفضلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة